Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan pagi hari ini, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul bertahan untuk menang. Dalam kehidupan setiap kita, setiap manusia, baik itu orang percaya maupun tidak, pasti tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Mau itu masalah besar, masalah kecil, pasti setiap orang pernah menghadapi masalah. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Karena setiap orang ketika menghadapi masalah yang diinginkan adalah hanya satu, yakni bagaimana dia bisa bertahan dari masalah tersebut sehingga ia bisa menang. Ya, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat bertahan untuk menang dalam menghadapi masalah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yakni Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang 17 ayat 54 saya bacakan bagi kita semua. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ya, puji Tuhan. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari kisah ini, karena kita sudah sangat tahu bagaimana kisah dari Daud dapat mengalahkan orang Filistin, yakni Goliat, yang adalah seorang tentara yang sangat besar, yang memiliki postur jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, dan juga pengalaman berperang yang jauh melebihi Daud. Tetapi pada ayat ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana Daud dapat mengalahkan hal tersebut. Apakah menurut teman-teman, menurut saudara-saudara semuanya, masalah yang dihadapi Daud ini adalah masalah yang kecil? Pastinya tidak. Masalah yang dialaminya Daud pada waktu itu adalah suatu masalah yang besar. Bagaimana ia harus mewakilkan suatu bangsa untuk mengalahkan satu perwakilan dari bangsa. Ya. Jadi bayangkan inilah perwakilan dari bangsa, suatu negara untuk mengalahkan suatu masalah. Ya. Pasti ini adalah suatu hal yang sangat berat. Tapi pada ayat ini menjelaskan bagaimana Daud dapat mengalahkan masalahnya. Namun, kita perlu tahu hal apa yang dilakukan oleh Daud sehingga ia dapat mengalahkan masalahnya. Apakah dia hanya santai-santai saja sehingga dia dapat mengalahkan masalahnya, atau dia malah hidup dengan tidak peduli akan masalah tersebut? Daripada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia dapat bertahan dan mengalami kemenangan. Yang pertama, tidak fokus pada perkataan orang lain. Ayat yang 29 sampai 30. Ya. Ayat yang 29 sampai 30 mengatakan demikian. Tetapi Daud menjawab, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ya, kita tahu ayat ini sedang menjelaskan bagaimana Daud bertemu dengan kakaknya Eliab. Ya, Eliab inilah kakaknya yang tertua, yang pertama. Dan ketika waktu itu Daud datang untuk mengantarkan pesanan dari ayahnya untuk diantarkan kepada kakaknya ini. Tapi yang terjadi adalah Eliab kakaknya ini malah, katakan dalam ayat 28 itu, bangkit amarahnya dan berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun?" Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa bagaimana saudaranya dari Daud ini sendiri menganggap remeh akan Daud. "Mengapa engkau datang ke pertempuran ini? Engkau hanya ingin melihat," kata gitu. Bagaimana mereka menganggap remeh akan Daud. Coba teman-teman ataupun saudara-saudara pikirkan apa yang akan terjadi ketika Daud mendengarkan perkataannya ini. Mendengarkan fokus kepada perkataan saudaranya ini. Dia pasti tidak akan pernah mengalami yang namanya menang mengalami Daud. Ketika dia benar-benar mendengarkan perkataan saudaranya ini, saudara tertuanya, pasti dia tidak akan pernah mengalami yang namanya menang dari Daud. Dan bahkan kita mungkin tidak akan membaca kisah bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat. Tapi hal ini terjadi, ia dapat mengalami kemenangan karena apa? Yang pertama, dia tidak mendengarkan perkataan orang lain. Ya, begitu juga dengan kita. Kita ketika menghadapi masalah, yang harus kita lakukan adalah fokus kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak pada perkataan orang lain. Karena tidak semua orang dapat memperkatakan hal baik. Tidak semua orang dapat memperkatakan hal-hal yang membangun ketika kita menghadapi masalah. Bisa saja ketika kita menghadapi masalah, orang lain akan memperkatakan hal yang buruk sehingga memperkeruh masalah kita. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Acuh tak acuh. Memang betul kita itu
sebagai orang-orang Kristen tidak boleh hidup egois. Tetapi untuk hal yang negatif, perlu kita garis bawahi, kita perlu egois untuk hal-hal negatif. Kita perlu tidak peduli kepada hal-hal yang tidak membangun kehidupan kita. Seperti statement yang mengatakan, Tuhan berikan 2 tangan, tidak cukup untuk menutup mulut-mulut orang-orang banyak. Tetapi Tuhan memberikan 2 tangan, cukup untuk menutup telinga kita. Sehingga kita tidak perlu mendengar ocehan-ocehan, omongan-omongan yang tidak membangun dari orang-orang. Ya. Lalu yang kedua, hal apa yang harus dilakukan? Hal apa yang dilakukan Daud sehingga dia dapat mengalami kemenangan? Yang kedua adalah melatih diri dan bekerja maksimal. Ya, kita lihat dalam ayatnya 34 dan 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ya, puji nama Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia melatih dirinya dan bekerja maksimal. Yang dipercayakan kepada Daud itu bukan kawanan yang besar, tetapi hanya 2-3 kambing domba. Hanya 2-3 ekor. Bagaimana hal itu dapat dipertaruhkan dengan suatu nyawa dari Daud sendiri? Apakah nyawa Daud lebih tidak berharga, atau apakah nyawa domba-dombanya lebih berharga? Bukan bicara nyawanya lebih berharga, tetapi bagaimana Daud dia melatih dirinya bekerja maksimal kepada apa yang dipercayakan kepadanya. Dia dapat melatih dirinya, dia dapat mengalahkan singa maupun beruang. Pasti bukan waktu itu saja dia melatihnya. Bukan waktu itu first time-nya dia mengalahkan ataupun dia mencobanya. Tetapi ada latihan-latihan, ada hal-hal yang dilakukannya sebelumnya, sebelum dia menghadapi masalah yang besar tersebut. Ada hal yang dilakukannya sehingga dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga memang sangatlah perlu melatih diri dan juga bekerja maksimal tersebut. Bagaimana Daud melatih dirinya, mempersiapkan dirinya, dengan mempersiapkan mentalnya, bukan hanya mempersiapkan tenaganya, tetapi perlu mental yang kuat. Singa pada waktu itu bukanlah singa yang kecil, bukanlah singa seperti pada saat ini. Karena singa pada waktu itu ukurannya itu jauh lebih besar daripada saat ini. Ya, pada saat ini mungkin ketika kita jalan-jalan ke Prigen, Taman Safari 2, mungkin kita takut sekali. Bahkan saking takutnya, bahkan singa itu pun harus dijaga, diberikan kandang, dan kita tidak boleh terlalu dekat dengan singa tersebut. Karena apa? Singa itu adalah binatang yang buas, binatang yang sangat kuat juga. Tetapi di ayat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana Daud melindungi apa yang dipercayakan kepadanya. Dia melatih dirinya sehingga dia dapat mengalahkan singa tersebut. Jadi bukan hal yang sepele, tetapi ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dikerjakannya. Lalu hal yang ketiga yang pastinya yang harus dilakukan adalah sehingga dapat mengalami kemenangan dalam suatu masalah, menghadapi masalah adalah pastinya turut sertakan Tuhan dalam masalahmu, dalam menghadapi masalahmu. Bagaimana dalam ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Tidak peduli sebesar apa masalahmu, tidak peduli serumit apa masalah yang kau hadapi, tetapi ketika engkau menghadapinya bersama dengan Tuhan, pasti ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Kemenangan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Ketika dirimu, ketika saudara-saudara menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena itu, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Pasti ada banyak tantangan. Namun, kehidupan seorang Kristen itu tidak hanya sekedar belajar firman Tuhan, lalu melakukannya, lalu bagaimana segala macam. Tapi kehidupan orang Kristen itu harus perlu juga melatih dengan baik. Kehidupan orang Kristen, betul kita perlu mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu melatih diri kita untuk terus berharap pada Tuhan. Melatih diri kita untuk tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan. Melatih diri kita untuk tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita, sehingga kita terus berharap pada Tuhan. Oleh karena itu, mari terus andalkan Tuhan dalam segala lakumu.
Dan jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah dengar omongan manusia yang dapat merendahkanmu, tapi teruslah dengarkan perkataan Tuhan dan andalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami terus mengandalkan Tuhan, melatih diri kami, dan tidak mendengarkan omongan orang lain yang tidak membangun kehidupan kami. Banyak masalah yang akan kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Berarti segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti.